Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak Ibu. Jumpa lagi di kelas 11 akuntansi ya. Setelah pembelajaran kita berakhir, setelah meet ya, kita lanjutkan lagi pembelajaran untuk ke materi ke semester nanti, semester ganjil. Adapun yang di sini yang Ibu harapkan semua harus lebih meningkatkan pembelajarannya dengan baik dan fokus. Jadi hari ini buka bukunya, kita belajar PKK halaman 74 buka bukunya. Kita masuk ke bab 3 ya. Materi kita hari ini mengenai administrasi dalam pengelolaan usaha. Apa itu administrasi? Jadi administrasi itu diartikan melalui arti sempit, bahwasannya administrasi usaha itu namanya adalah sebagai kegiatan catat mencatat, ada situ pembukuan dan surat menyurat. Itu dalam arti sempit. Kalau pengertian dalam arti luas, administrasi itu merupakan suatu proses yang terdapat di seluruh usaha, kelompok, negara. Bisa di negara, sipil, swasta, ataupun militer. Itu kalau dalam arti luas. Oke. Ini ya, next, Ibu ulang lagi. Perhatikan PowerPoint-nya. Jadi pengertian administrasi usaha itu suatu proses yang pada umumnya terdapat di seluruh usaha, kelompok, negara, sipil, swasta, atau militer, dan berbagai bentuk perkumpulan lainnya. Sama halnya tadi, itu termasuk bagian dari pengertian administrasi yang secara luas. Yang secara sempit tadi hanya sebagai kegiatan catat mencatat, pembukuan, ataupun surat menyurat. Itu arti sempit. Udah ingat kan? Kita lanjut. Di dalam administrasi mempunyai ciri-ciri. Ya, inilah ciri-ciri administrasi. Yang pertama, terdapat sekelompok orang. Yang kedua, adanya kerjasama dari sekelompok orang. Lalu yang ketiga, adanya tujuan yang harus dicapai. 4. Adanya proses kegiatan usaha. Yang kelima, adanya aspek bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Itulah ciri-ciri administrasi. Perhatikan lagi, lanjut. Buka bukunya halaman 76. Ciri-ciri administrasi tadi ada 5. Sekarang kita masuk ke fungsi. Fungsi administrasi, tadi ciri-ciri, sekarang fungsinya. Yang pertama itu menyediakan dan melengkapi serta mengelola buku-buku administrasi perusahaan dengan baik dan teratur. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, mencatat alat-alat perlengkapan perusahaan dan kegiatan-kegiatan usaha ke dalam buku-buku administrasi. Yang ketiga, mengerjakan buku-buku administrasi perusahaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Lalu fungsi yang keempat, memelihara buku-buku administrasi perusahaan dengan baik dan benar. Itu fungsinya. Lalu kita masuk ke maksud dan tujuan administrasi usaha. Maksud dan tujuan administrasi usaha itu yaitu agar seorang wirausaha sebagai pemilik usaha atau perusahaan mampu melaksanakan kegiatan yang bagaimana. Misalnya kegiatannya yang pertama, tujuannya itu agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat memonitor
kegiatan dan mengendali usaha. Maksud tujuan kedua, agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat mengamankan jalannya pelaksanaan kegiatan usaha. Lalu, maksud yang ketiga, agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat mengevaluasi kegiatan-kegiatan usaha. Lalu tujuan yang keempat, agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat menyusun program pengembangan kegiatan usaha. Terakhir, maksud dan tujuan terakhir, agar wirausaha sebagai pemilik wirausaha dapat menunjukkan adanya bukti-bukti kegiatan wirausaha. Jadi, semua maksud dan tujuan administrasi ini kalau sudah dijalani, tentunya usaha itu pasti akan maju, ya kan? Kenapa? Karena situ sudah ada memonitor, sudah ada mengevaluasi kegiatan usaha, sudah ada sampai di mana keamanan pelaksanaan kegiatan usahanya, sudah ada menyusun program kegiatan usaha. Terakhir adanya bukti-bukti kegiatan usaha, termaksudlah bukti kas kegiatan dalam usaha. Adanya laporan pengeluaran, pemasukan, itu sangat penting. Jadi semua kalau sudah kita susun, administrasi usaha kita bagus, tentunya usaha kita dapat berjalan dengan baik. Nah, di dalam kegiatan administrasi ada yang namanya ruang lingkup administrasi. Ruang lingkup administrasi itu adalah pelayanan di sekitar keterangan yang berwujud. Maksudnya itu, yang pertama, menghimpun, mencatat, mengelola, mengirim, lalu menyimpan. Nah, kalau ruang lingkup administrasi di dalam menghimpun itu menghimpun yang bagaimana? Menghimpun di dalam administrasi itu adalah suatu bentuk kegiatan untuk mencari dan mengusahakan tersedianya berbagai bentuk keterangan yang terjadi, belum ada, atau berserakan sehingga siap untuk digunakan atau diperlukan. Namanya juga menghimpun. Jadi tugas kita situ, kita bagaimana membentuk kegiatan, bagaimana supaya kegiatan itu tidak amburadul, tidak berserakan lagi. Jadi di situ tugas kita menghimpun, mengumpulkan, ya kan? Nah, setelah mengumpulkan atau menghimpun, kita bisa yang namanya ruang lingkup yang kedua, yaitu mencatat. Mencatat itu maksudnya itu suatu kegiatan yang membubuhkan berbagai alat tulis, suatu keterangan-keterangan yang diperlukan, sehingga tulisan dapat dibaca, dikirim maupun disimpan. Jadi sebelum keterangan-keterangan itu kita kirim atau kita filekan, kita simpan, terlebih dahulu kita pasti akan mencatatnya, ya kan? Makanya ruang lingkup yang kedua itu mencatat. Lalu ruang lingkup yang ketiga yaitu disebut mengelola. Mengelola itu adalah bermacam kegiatan mengerjakan keterangan-keterangan dengan maksud untuk menyajikan dalam bentuk yang berguna. Jadi kalau kita himpun, udah kita catat, pasti kita ingin mengelolanya sehingga apa yang kita inginkan, keterangan-keterangan yang sudah kita sajikan itu dalam bentuk yang berguna dapat menghasilkan suatu kegiatan. Lalu ruang lingkup yang keempat yaitu mengirim. Mengirim adalah suatu kegiatan menyimpan dengan cara dan alat dan satu pihak ke pihak lain. Kita mengirimkan laporan, ya kan, dari pihak satu ke pihak lain.
yang berhubungan dengan usaha kita, yang berhubungan dengan bisnis kita. Orang-orang yang selalu berkaitan dengan usaha kita atau bisnis kita. Jadi kita bisa mengirim yang sifatnya baik barang maupun jasa, laporan, banyak yang dikirim. Adanya file ya kan, informasi. Ya, itu masalah mengirim keuangan juga bisa, ya kan? Itulah yang disebut dengan mengirim. Lalu yang terakhir, ruang lingkup administrasi itu yaitu menyimpan. Menyimpan adalah kegiatan di mana kita meletakkan atau menaruh dengan berbagai cara di tempat tertentu yang aman. Apa itu? Baik barang ataupun file, apapun semua dalam administrasi itu pada dasarnya itu sifatnya pasti ada namanya menyimpan. Ya, yang berhubungan dengan yang Ibu jelaskan tadi, dokumen misalnya, ya kan? Laporan itu kan kita harus menyimpan, jangan kita letakkan asal-asalan aja, tidak ada nanti bukti, misalnya bukti yang sudah dikirim, bukti yang sudah dicatat, ya kan, bukti yang sudah dikelola, ya, bukti yang terakhir kita harus menyimpannya. Oke, hari ini pembelajaran kita sampai di sini aja dulu. Jumpa lagi besok di hari Jumat. Nah, jangan lupa anak-anak mengabsen, lalu kerjakan kuisnya dengan benar, jangan asal siap. Kalau kalian mengerjakannya dengan benar, kalian mendengarkan keterangan ibu ini, pasti kalian bisa mendapatkan nilai yang bagus. Makanya video-video pembelajaran, setiap video pembelajaran itu harus didengarkan. Jangan langsung ke kuis, langsung dikerjakan. Tapi tidak mendengar keterangan dari guru, itu salah. Apapun ceritanya kalian harus mendengar dulu keterangan dari guru, barulah bisa menjawab kuisnya. Ya. Jangan lagi di bawah KKM setiap kuis. Usahakan 100 supaya mendongkrak nilai yang mid yang lalu. Ya. Untuk itu, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat pagi.